Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Muhalisa Nur Izayatur Rahim selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai tendensi sentral. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 1. Taura Aurelia, 2. Mukhalisa Nur Izayatur Rahim, 3. Elisa Gautama. Pokok pembahasan pada presentasi kami kali ini antara lain 1. Pengertian dan karakteristik tendensi sentral, 2. Mean atau rata-rata hitung, 3. Median atau nilai tengah, yang terakhir modus atau nilai yang sering muncul. Untuk materi pertama mengenai pengertian dan karakteristik tendensi sentral akan disampaikan oleh Taura Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tendensi sentral. Tendensi sentral adalah nilai dalam rangkaian data yang mewakili rangkaian data tersebut. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Karakteristik tendensi sentral. Karakteristik tendensi sentral yang pertama yaitu harus memperhatikan semua gugus data. Lalu yang kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Yang keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Yang kelima, data bersifat kualitatif, hanya modus yang dapat digunakan. Yang keenam, data bersifat kuantitatif, dapat menggunakan mean atau median atau modus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mean atau rata-rata hitung akan disampaikan oleh Elisa Gautama. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mean. Pengertian dari mean. Mean berarti angka rata-rata. Dari segi aritmetik, mean adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Istilah mean saja merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tentang sentral. Mean atau rata-rata merupakan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau nilai rata-rata dari beberapa buah data. Untuk keperluan ini, dalam perhitungan ukuran-ukuran statistika akan digunakan simbol-simbol nilai-nilai yang kuantitatif akan dinyatakan dengan X1, X2, sampai X selanjutnya. Apabila dalam kumpulan data itu terdapat N buah nilai, simbol N juga digunakan untuk menyatakan ukuran sampel, yakni banyak objek atau data yang diteliti dalam sampel. Rata-rata untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel dihitung dengan jalan berbagai jumlah nilai data oleh banyak data. Mean terbagi menjadi 2, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Mean data tunggal dengan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X selanjutnya per N, atau X sama dengan sigma X per N. Keterangannya, sigma X itu adalah jumlah data, N banyaknya data, dan X1 adalah data ke-1. Selanjutnya, contoh dari mean data tunggal itu sendiri yaitu nilai. Di PPT terdapat nilai dan frekuensi. Kita tinggal memasukkan rumusnya saja. X sama dengan sigma X per N.
sama dengan 5 dikali 3. Dapat 5 dari mana? Dapat 5 dari nilai yang tercantum oleh 5 tersebut. Dapat 3 dari mana? Dari frekuensi di sebelah nilai 5. Jadi 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 5 ditambah 7 dikali 4 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 1 ditambah 10 dikali 1 per 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1. Dapat 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 ditambah 1 dari mana? Dari frekuensi yang ada dalam contoh. Setelah itu, setelah dikali dan ditambah, terus dibagi dari frekuensi tersebut. Alhasil 140 dibagi 20, jawabannya 7. Selanjutnya yaitu mean data berkelompok. Mean data berkelompok, cara mencarinya dengan rumus F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah F4 X4 sampai selanjutnya diper F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai F selanjutnya. Atau dengan rumus X sama dengan sigma F1 X1 per sigma F1. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari mean data berkelompok. Di dalam PPT tersebut ada data X dan data F1. X1 terdiri dari 70, 69, 45, 80, dan 56. F1 terdapat 5, 6, 3, 1, dan 1. Pas itu disesuaikan di penyelesaiannya. F1 itu ditulis 70, 68, 45, 80, 56 sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya F1 juga ditulis sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya F1 dikali F1. X1 ini 70 dikali 5, ya alhasil 350. Selanjutnya 69 dikali 6 alhasil 414. 45 dikali 3 sama dengan 135. 80 dikali 1 sama dengan 80. 58 dikali 1 sama dengan 56. F1 dan X1 ini di total terdapat 1035 dan F1-nya terdapat 16. Selanjutnya kita memasukkan rumus X sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1. Nah, sigma X1 F1 itu 135 per 16. Jadi jawabannya 64,6. Seperti itu cara mencari mean data kelompok yang ada di contoh. Nah, selanjutnya kelebihan dari nilai rata-rata. Yang pertama, nilai rata-rata punya sifat objektif. Yang kedua, nilai rata-rata mudah dimengerti. Yang ketiga, nilai rata-rata mudah dihitung. Yang keempat, nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data. Yang kelima, nilai rata-rata mempunyai stabilitas sampel. Yang keenam, nilai rata-rata digunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kelemahan dari nilai rata-rata itu sendiri. Kelemahannya yaitu nilai rata-rata mudah dipengaruhi oleh nilai eksternal baik kecil maupun besar. Yang kedua, pada distribusi yang condong nilai rata-rata kurang mewakili. Sekian penjelasan dari saya mengenai rata-rata atau mean. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi ketiga adalah median atau nilai tengah yang akan disampaikan oleh Taura Aurelia. Median merupakan nilai tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur atau sebagai ukuran letak, karena median membagi distribusi menjadi dua bagian yang sama. Median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Untuk rumus median data tunggal, untuk N ganjil, median sama dengan X1 per 2 dikali N plus 1. Untuk N genap,
median sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh median data tunggal. Tentukan median dari nilai di bawah ini: 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, 10, 3. Cara penyelesaiannya yaitu data diurutkan menjadi 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Median sama dengan X1 per 2 dikali N plus 1 sama dengan X1 per 2 dikali 13 ditambah 1 sama dengan X7 sama dengan 5. Jadi mediannya adalah 5. Yang kedua ada median data per kelompok. Rumus median data kelompok yaitu median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah 1 per 2N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas interval. Contoh soal median data per kelompok. Letak kelas median setengah dari seluruh data sama dengan 40. Terletak pada kelas kelima. Nilai ujian 71 sampai 80. B sama dengan 70,5, P sama dengan 10, N sama dengan 80, F sama dengan 24. F sama dengan 24 atau frekuensi kelas median. F sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13 sama dengan 23. Penyelesaiannya yaitu median sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 1 per 2 80 dikurangi 23 dibagi 24 sama dengan 77,58. Kelebihan dan kelemahan median yaitu yang pertama ada kelebihan tidak peka atau tidak terpengaruh pada nilai ekstrim. Yang kedua cocok untuk data heterogen. Yang ketiga median digunakan bila terdapat data yang ekstrim dalam sekelompok data. Kekurangan median ada dua, yaitu tidak mempertimbangkan semua nilai dan juga kurang dapat menggambarkan mean populasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul akan disampaikan oleh saya sendiri. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau dengan kata lain nilai data yang paling sering terjadi. Ukuran ini juga dalam keadaan tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata data kualitatif. Misalnya, seperti banyaknya kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit malaria. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas karena kecerobohan pengemudi. Dua hal tersebut masing-masing merupakan modus penyebab kematian dan kecelakaan lalu lintas. Cara menentukan modus sangatlah mudah, hanya dengan mengamati data yang paling sering muncul. Dalam suatu rangkaian data, kadang dijumpai adanya satu modus, dua modus, atau tidak ada modus. Modus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Modus data tunggal. Cara menentukan modus data tunggal yakni dengan mengamati data yang paling sering muncul. Contoh, menentukan modus data tunggal dari sebuah data. Data sebagai berikut. Nilai 4 frekuensi 5. Nilai 5 frekuensi 10,
nilai 6 frekuensi 14, nilai 7 frekuensi 6, nilai 8 frekuensi 5. Berdasarkan data pada tabel, nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 6, yaitu 14. Jadi, modus data tersebut adalah 6. Dalam menentukan modus data berkelompok dapat menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas median ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus dikalikan panjang kelas interval. Contoh modus data berkelompok. Jika data sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa modus terletak di kelas kelima, sehingga dapat diketahui bahwa TB atau tepi bawah kelas median sama dengan 70,5, D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus adalah 11, D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus adalah 3, P atau panjang kelas interval sama dengan 10. Untuk mengetahui nilai modus dari data tersebut dapat menggunakan rumus modus data berkelompok, sehingga modus sama dengan 70,5 ditambah 10 dikalikan 11 per 11 ditambah 3 sama dengan 78,36. Kelebihan dan kelemahan modus. Kelebihan modus yaitu 1. Tidak peka atau tidak terpengaruh pada nilai ekstrim. 2. Cocok untuk data homogen maupun heterogen. Kekurangan modus yaitu 1. Kurang menggambarkan mean populasi. 2. Modus bisa lebih dari 1 ataupun tidak ada satu pun. 3. Cepat memberikan penjelasan terhadap sekelompok data dengan hanya mempunyai data yang populer pada kelompok tersebut. Namun, teknik perhitungan ukuran ini kurang memiliki ketelitian. Sekian penjelasan dari saya mengenai modus atau nilai yang sering muncul. Demikian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.